Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ibu harap keadaan kalian baik-baik saja. Walaupun kita masih menggunakan media pembelajaran online, Ibu harap kalian masih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pada pagi ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, kita akan mengenal terlebih dahulu pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang. Dalam pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan dan pengolahan sumber daya alam merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengembangan sumber daya alam. Jadi, usaha pembangunan yang dilaksanakan di tanah air harus memperhatikan keadaan lingkungan hidup. Realisasinya, pemerintah membentuk sebuah lembaga pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup dengan tujuan yang pertama, setiap rencana pembangunan selalu dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup, tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, pengawasan lingkungan hidup setiap lingkungan kota dan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai usaha sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran lahir maupun mencapai kepuasan batin. Selanjutnya ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan. Pemerataan adalah target pokok dari pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, ekonomi. Pendekatan pembangunan dari sisi ekonomi pada pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada meningkatnya keahlian para pekerja sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang ketiga, energi. Penghematan energi adalah hal yang harus diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, ekologi. Dalam pembangunan berkelanjutan, kita harus berupaya untuk melaksanakan pelestarian ekologi dengan cara semaksimal mungkin, menggunakan lahan campuran, memperhatikan akan keberadaan ruang terbuka hijau, dan melakukan pembatasan terhadap pemekaran kota secara berlebihan. Yang kelima, peran serta. Masyarakat harus berperan serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalamnya mencakup yang pertama, pelayanan masyarakat di bidang pengentasan kaum miskin, perubahan pola asumsi, dinamisasi kependudukan, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, pembangunan perumahan dan pemukiman, dan sistem perladangan global, instrumen ekonomi, serta neraca ekonomi dan lingkungan terpadu. Yang kedua, pengelolaan limbah yang meliputi perlindungan atmosfer, pengelolaan lahan kimia beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, lalu pengelolaan limbah radioaktif serta pengelolaan limbah. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya
yang mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan bioteknologi, serta pengembangan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya tanah yang memuat penata gunaan sumber daya tanah, pengelolaan hutan, serta pengembangan pertanian di pedesaan dan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. Yang kedua, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan. Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan. Yang kelima, diversifikasi bahan bakar. Dan yang terakhir, efisiensi dan konservasi energi. Selanjutnya, upaya melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang pertama, menghindari pemakaian alam secara boros, artinya menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang kedua, memperhitungkan dan mengusahakan cara mengolah sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam untuk memenuhi konsumsi. Selanjutnya, prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang pertama, prinsip mengurangi dalam pemanfaatan sumber daya alam, artinya manusia harus lebih berhemat dalam menggunakan dan mengendalikan sumber daya alam, baik sumber daya yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, prinsip daur ulang dalam pengelolaan sumber daya alam, artinya selama barang itu dapat dimanfaatkan atau dengan sedikit perubahan, bahan tersebut masih dapat digunakan. Untuk pembangunan berkelanjutan, Napoleon yang disimpulkan oleh Ombosja Praja menyarankan cara agroforest yaitu suatu sistem tata guna lahan yang terpadu antara tumbuhan, binatang, setara lingkungan fisik kimia yang meliputi kegiatan kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan yang dipadukan dalam suatu lahan agar dapat dicapai hasil yang optimal. Selanjutnya, manfaat agroforestry dari segi ekologi. Yang pertama, mengurangi tekanan akan ketergantungan pada hutan. Yang kedua, efisiensi siklus mineral yang dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai akar dalam. Yang ketiga, melindungi ekologi tanah. Yang keempat, mengurangi erosi permukaan tanah. Yang kelima, mengurangi evaporasi. Yang keenam, menambah zat-zat hara tanah dengan melalui proses dekomposisi. Selanjutnya, prinsip ekonomi lingkungan. Yang pertama, sikap hemat terhadap alam. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang keenam, keadilan dengan alam, demokrasi dan integritas moral. Dampak dari pembangunan terhadap lingkungan itu sendiri dalam KTT Bumi tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro merencanakan upaya konservasi lingkungan untuk mensejahterakan umat manusia. Dari pembicaraan tersebut mendapatkan hasil yang pertama, hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Yang kedua, pentingnya hutan bagi pembangunan ekonomi, penerapan karbon atmosfer, perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan daerah aliran sungai.
Yang terakhir, program pembangunan berkelanjutan. Dan kita lihat dari dampak negatif dari pertumbuhan pembangunan itu sendiri. Yang pertama, berkurangnya lahan potensial dan subur. Yang kedua, bertambahnya daerah rawan erosi dan longsor. Yang ketiga, beralihnya fungsi daerah serapan air. Selanjutnya, kurangnya penghargaan terhadap fungsi hutan mangrove. Yang kelima, berkurangnya habitat hewan langka dan tumbuhan langka. Dan yang terakhir, kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Selanjutnya, upaya mengurangi kerusakan lingkungan dari dampak pembangunan. Yang pertama, membuat berbagai peraturan dan melaksanakannya. Yang kedua, teknologi penanaman dan pengelolaan lahan. Yang ketiga, pemberian izin pembebasan tanah untuk kawasan industri. Yang keempat, melaksanakan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Yang terakhir, mempertahankan dan mengembangkan hutan kota. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap Anda semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan silahkan rangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di buku catatan masing-masing. Cukup sekian, terima kasih.